Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan Isra Mi'raj, maka kajian pada kesempatan kali ini adalah kajian khusus tentang perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'raj. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan menceritakan bagaimana sih perjalanan Isra Mi'raj, walaupun mungkin sebagian bapak-bapak, sebagian ibu-ibu sudah sering mendengar bagaimana perjalanan tersebut, tapi tidak salah kita ulang lagi agar yang sudah tahu semakin tahu dan yang belum tahu menjadi tahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begini kisahnya. Pada satu malam, tepatnya malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah. Artinya Nabi belum hijrah ke Madinah, beliau masih di Mekah. Di tengah malam keheningan Mekah, tiba-tiba Nabi mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok. Setelah dibuka oleh Nabi, ternyata itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Jibril, ada apa gerangan datang tengah malam seperti ini?" Sambil tersenyum, Jibril mengatakan, "Wahai Rasul, ikutlah denganku." Maka Rasul pun ikut bersama Jibril menuju satu tempat yang bernama Hijr Ismail. Ini kira-kira Hijr Ismail di mana Bapak Ibu? Iya, di Mekah. Cuman di mananya? Deket Kak. Jadi sebelah utara Ka'bah ada tembok setengah lingkaran. Itu namanya Hijr Ismail. Kalau pintu Ka'bah kan di sebelah timur ya. Kita jalan sedikit ke arah tawaf kita. Di sebelah utara Ka'bah ada namanya Hijr Ismail, tembok setengah lingkaran. Nah, Rasul dibawa oleh Jibril ke Hijr Ismail. Sesampainya di sana, Jibril meminta Rasul untuk berbaring. "Wahai Rasul, silahkan berbaring di tempat yang sudah aku sediakan." Lalu Rasul pun berbaring. Kemudian Jibril membelah dadanya, mengeluarkan hatinya dan membasuhnya dengan air Zam-Zam. Apa tujuan Jibril membasuh hati Nabi dengan air Zam-Zam? Tujuannya adalah untuk menghapus kesedihan yang sedang dirasakan oleh Nabi saat itu, dan menghapus kegelisahan yang sedang melanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Karena di tahun itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baru saja Nabi kehilangan dua orang yang paling beliau cinta. Yang pertama, wafatnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib, paman yang mulia. Dua orang ini adalah dua orang yang sangat berperan dalam dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah mendukung dakwah Nabi dengan hartanya, dan Abu Thalib mendukung dakwah Nabi dengan pengaruh dan kekuasaannya. Karena Abu Thalib adalah tokoh besar di Mekah.
sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa sekali dalam kisah ini Bapak Ibu. Di sini ada sebuah isyarat bahwasanya yang namanya ulama, agniya, dan umaro itu harus bersatu dalam menegakkan agama Islam. Ulamanya siapa dalam konteks ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Kalau agniyanya siapa Bapak Ibu? Sayyidah Khadijah. Agniya adalah orang yang memiliki harta. Kemudian umaroknya siapa? Abu Thalib. Umaro adalah orang yang memiliki jabatan, yang memiliki kekuasaan. Ketika model tiga orang ini bersatu, maka Islam akan menjadi kuat. Ulama orang yang punya ilmu, agniya orang yang punya harta, dan umaro orang yang punya kekuasaan. Cuman saya tanya kepada hadirin hadirat sekalian, dari yang tiga ini yang paling mulia yang mana? Ilmu, harta, atau jabatan? Yakin? Iya. Saya ceritakan dulu. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan pilihan oleh Allah. Wahai Sulaiman, aku beri 3 pilihan kepadamu. Mana yang akan kau pilih? Pertama ilmu, kedua harta, dan yang ketiga jabatan. Maka Nabi Sulaiman pun memilih ilmu. Kata Allah, kalau engkau memilih ilmu, wayahnya tinggalkan kemewahan-kemewahan yang ada di rumahmu. Karena Nabi Sulaiman ini kan anak siapa? Anak Nabi Daud, raja yang paling kaya. Rumahnya seperti istana, kendaraannya mewah-mewah, hartanya melimpah. Kalau engkau ingin jadi ulama, orang yang berilmu, tinggalkan dulu kenikmatan-kenikmatan dunia. Harta kekayaan yang dimiliki oleh ayahmu tinggalkan. Jabatan kekuasaan yang dimiliki oleh ayahmu tinggalkan. Tuntut ilmu dulu, bahasa kitanya begitu. Pesantren dulu. Bolehlah bapaknya kaya, ibunya kaya, tapi kalau pengen dapat ilmu harus pesantren dulu. Tinggalkan seluruh kekayaan, tinggalkan seluruh jabatan. Akhirnya apa? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, maka Allah berikan semuanya. Saat beliau sudah memiliki ilmu tersebut, kekuasaan Allah berikan dan harta pun Allah berikan. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Maka di antara yang 3 tadi, antara ilmu, harta, dan jabatan, yang paling mulia adalah ilmu. Begitu pula antara ulama, agniya, dan umaro, yang paling mulia siapa? Yang paling mulia adalah ulama. Makanya jangan sampai ulama itu ada di bawah kendali agniya dan ada di bawah kendali umaro. Jangan sampai. Kalau sampai ulama berada di bawah kendali agniya, di bawah kendali umaro, maka agama akan hancur. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ulama posisinya paling atas, agniya di bawah ulama, umaro di bawah ulama. Karena ketika harta dikontrol oleh ilmu dan jabatan dikendalikan oleh ilmu, maka harta dan jabatan itu akan menjadi pahala di sisi Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi seperti itu. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya punya sebuah, ini apa namanya ya? Ya, sebuah pendapat ya. Bapak Ibu kalau setuju, alhamdulillah. Enggak setuju juga enggak apa-apa. Kita beda pendapat dalam masalah ini,
nggak jadi masalah ya. Saya kemarin di beberapa pengajian mengatakan seperti ini. Para pengusaha yang punya anak perempuan, jangan sekali-kali menjodohkan anaknya dengan ustadz. Ya, para pengusaha, saya ulangi lagi, ini mah cuman pendapat saya, nggak apa-apa, beda, nggak apa-apa. Para pengusaha yang punya anak perempuan, jangan cari menantu Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, ustadz nikah umur 25 ya misalkan, ustadz umur 25 udah punya apa? Belum punya apa-apa, penghasilan masih serabutan. Tahu serabutan? Ada tahlil digarap, ada khutbah digarap, pokoknya kalau ada proyek aja dah. Makanya sebagian ustadz itu kalau ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna, proyek-proyek. Iya, ini mah bercandaan kita aja para ustadz ya. Kalau ada yang pengumuman kematian, wah proyek. Orang sedih, dia seneng. Ya Allah. Ya, ustadz umur 25 punya apa? Belum punya apa-apa. Kalau menikahi anak pengusaha, orang kaya, bayangkan betapa beban yang dia tanggung karena harus membiayai, menafkahi wanita yang biasa hidup mewah, hidup berkecukupan dengan orang tuanya. Akhirnya setelah menikah itu ustadz stres, pusing. Aing kumaha nafkahana. Maka ini kejadian di teman-teman saya, itu para ustadz semuanya banting setir jadi pengusaha. Ikut mertua, akhirnya usaha, dia tinggalkan ngajar. Dia tidak maksimalkan ilmunya. Akhirnya banyak ustadz-ustadz yang banting setir jadi pengusaha. Yang tadinya berkompetensi untuk menjadi seorang dai, yang tadinya berkompetensi untuk memiliki pondok pesantren, akhirnya mandek jadi pengusaha. Harusnya bagaimana Pak Ustadz? Harusnya orang kaya yang punya anak perempuan jodohkan dengan pengusaha juga. Cuman pengusaha yang soleh, pengusaha yang dekat dengan ulama, pengusaha yang ngerti agama. Bahkan banyak Pak sekarang pengusaha-pengusaha yang hafal Quran, yang dulunya pernah mondok tapi sekarang jadi pengusaha, yang dulunya pernah nuntut agama sekarang pengusaha. Kan banyak, betul nggak? Yang ngerti agama. Nah, kalau seandainya si wanita itu dinikahkan dengan pengusaha juga yang dekat dengan ulama, itulah puncak dakwah Islam yang sesungguhnya ya. Nanti si pengusaha muda ini dia akan mencari dan mendonaturi si ulama tersebut. Maka bersatulah ulama dan agnia. Syekh Yasin Padang, Bapak tahu Syekh Yasin Padang? Ulama besar, musninud dunia, guru ahli hadis sedunia. Saya punya guru Al Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, itu ahli tafsir, ahli hadis. Gurunya beliau Syekh Yasin Padang. Kemudian Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, ya, beliau sanad hadisnya gurunya adalah Syekh Yasin Padang. Ini ulama besar dunia Pak, ulama internasional. Tapi kita lihat anak-anaknya, ada nggak yang jadi ulama? Nggak ada. Kenapa? Karena istrinya pengusaha, anak-anaknya jadi pengusaha semua, nggak ada yang jadi ulama. Nah artinya begini, semuanya baik, semuanya bagus. Pengusaha yang taat pada Allah, jalurnya jalur surga, betul. Ulama yang takut kepada Allah, jalurnya juga jalur surga. Cuman semuanya punya jalur masing-masing. Loh Pak Ustadz, saya kan pengen punya anak jadi ulama juga. Ada yang bilang seperti itu, dia pengusaha. Bagaimana Pak Ustadz caranya? Caranya adalah dekati ulama, ya, donaturi ulama.
cukupkan kebutuhan ulama, maka salah satu anaknya akan ada yang jadi ulama. Ini disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, man azzamal fuqaha. Siapa orang yang mengagungkan seorang ulama, maka Allah akan jadikan salah satu keturunannya jadi ulama. Kalau tidak anaknya, maka cucunya. Tidak cucunya, maka cicitnya. Tidak cicitnya, maka baoknya. Enggak baoknya, maka naon deui tak kahandap. Bau. Itulah yang diutarakan oleh para ulama. Jadi kalau pengen punya keturunan ulama, cukup jalin hubungan baik dengan ulama semasa hidup. Seperti Bapak Ibu alhamdulillah hadir di majelis taklim. Setiap ada pengajian Bapak Ibu hadir, setiap ada acara Bapak Ibu hadir, insya Allah satu saat nanti Allah anugerahkan anaknya menjadi ulama. Amin. Kiai Nur Ali, kiai besar, apakah orang tuanya ulama? Bukan. Orang tuanya itu seorang petani. Tapi luar biasa, petani ini memiliki anak yang menjadi ulama. Enggak tanggung-tanggung, Pak. Ini ulama besar, ulama pejuang, julukannya Singa Karawang Bekasi. Kenapa seperti itu? Saya pernah diceritakan oleh anak beliau, anak Kiai Nur Ali, yaitu Abuya Kiai Haji Nurul Anwar almarhum, Allah yarham. Saiful, orang-orang ngira Kiai Nur Ali itu anak kiai karena beliau kiai besar. Padahal Kiai Nur Ali itu cuman anak petani miskin lagi Saiful. Beliau bilang seperti itu. Tapi kenapa kok anak petani ini bisa menjadi ulama? Karena memang petaninya tersebut sangat cinta kepada Insya Allah Bapak Ibu yang cinta kepada para ulama, saya doakan anak keturunannya satu saat akan ada yang menjadi ulama. Kan ngeunaheun meureun Bapak Ibu anak incu jadi ulama teh, urang asup neraka di teangannya. Aya nu neangan, mana indung aing? Tuh indung sia. Keur di neraka anu paling handap. Teangan ku sia. Di teangan bu urang ku anak urang teh geuning ibu teh meuni hideung di neraka mah. Ya, keur di dunia makan make up na Masya Allah bedak ge meuni kandel 2 cm. Digarok ngebul. Ieu mah hideung goreng geus hayo ngilu jeung uing Bu. Dipandian heula di Telaga Kausar, kemudian dimasukkan ke dalam sur. Tuh barokahnya anak ulama, cucu ulama, dekat dengan ulama. Jadi amun orang eueuh di surga teh aya nu neangan. Masya Allah. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita kembali ke kisah Isra Mi'raj. Setelah proses dibedahnya hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan dari dadanya, dibasuh dengan air Zam-Zam, maka kata Jibril, wahai Rasul, sekarang silahkan engkau menunggangi kendaraan yang sudah aku siapkan, seekor hewan yang bernama buruk. Kenapa hewan tersebut dinamakan buruk? Karena kecepatannya kalbarqi, seperti kilatan petir yang menyambar. Petir kalau sedang menyambar kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Lebih cepat dari kecepatan suara. Makanya sebelum suaranya geluduk, jeger, betul. Kan cahayanya dulu ya. Nah maka kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Betul. Nah buruk ini memiliki kecepatan cahaya, kilatan petir yang sedang menyambar. Oleh karenanya Allah menjadikan tunggangan Isra itu buruk agar Rasul menunggangi kendaraan hewan yang paling cepat di alam semesta. Wahai Rasul, silahkan naik seekor kendaraan yang bernama buruk. Naiklah Rasul buruk. Disitulah mulai perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Rasul dan Jibril
berangkat melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan, Jibril meminta Rasul untuk singgah ke sebuah tempat. Ya Rasulullah, inzil fasalli raka'ataini. Wahai Rasul, silahkan kau turun di tempat itu dan hendaklah engkau sholat 2 rakaat. Maka Rasul pun turun dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat, Jibril mengatakan, wahai Rasul, apakah engkau tahu tempat apa ini? Ini adalah At-Thaibah, kata Jibril. Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana satu saat engkau akan hijrah ke tempat tersebut. Kemudian Rasul dan Jibril kembali melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan kembali Jibril mengatakan, wahai Rasul, inzil fasalli raka'ataini. Rasul, silahkan engkau mampir ke tempat itu dan sholat 2 rakaat. Akhirnya Rasul mampir dan singgah ke tempat itu. Tempatnya itu Pak di bawah pohon besar. Setelah Rasul sholat 2 rakaat, Jibril mengatakan, Rasul, apakah engkau tahu tempat ini tempat apa? Ini tempat adalah Syajaratu Musa, kata Jibril. Tempat dulu di mana Musa pernah bernaung ketika dikejar oleh tentara-tentara Firaun. Jadi itu kota Pak, itu kota, itu negeri, namanya negeri Madian. Madian itu satu daerah di antara Palestina dan Yordania. Jadi kalau dari Mesir ke sebelah timur Mesir apa? Palestina. Di sebelah timur Palestina, Yordania. Nah disitulah ya terletak negeri Madian, di mana Nabi Musa kabur dari kejaran Firaun. Kemudian Nabi dan Jibril kembali melakukan perjalanan. Setelah jauh berjalan, kembali Jibril mengatakan, ya Rasul, inzil fasalli raka'ataini. Rasul, hendaklah engkau singgah ke tempat ini dan sholat 2 rakaat. Setelah Rasul sholat 2 rakaat, maka Jibril mengatakan, wahai Rasul, apakah engkau tahu ini tempat apa? Kata Jibril, ini adalah Bukit Sinai. Tempat di mana dulu Musa pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattini wazzaitun waturi. Tur artinya bukit, sinin artinya Sinai, yaitu Bukit Sinai, di mana Musa dulu pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Nabi pun melanjutkan perjalanan bersama Jibril. Setelah jauh berjalan, untuk keempat kalinya Jibril mengatakan, Rasul, inzil fasalli raka'ataini. Hendaklah engkau singgah di tempat ini dan sholatlah 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Jibril memberitahu, Rasul, ini adalah tempat ulida fihi Isa alaihissalam, tempat dilahirkannya Nabi Isa, yang bernama Baitulahmin, atau yang dikenal dengan sebutan Bethlehem. Ini Bethlehem kira-kira di mana Bapak Ibu? Di Tegal Gede apa di Gombong? Bangkong Reang itu. Bethlehem itu ada di Palestina ya Bapak Ibu. Cuman kalau sekarang lihat di Google Map, itu masuknya apa? Israel, padahal nggak ada negara Israel ya, yang ada negara Palestina. Nah, setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, Jibril memberitahu itu adalah Bethlehem, tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi dan Rasul pun kembali melanjutkan perjalanan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini isyarah. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, maka jangan sekaligus, tapi mampir-mampir dulu lah. Ya, ke rest area, ya, istirahat dulu. Atau misalkan mampir di masjid. Kita perjalanan jauh, ya, cari masjid
Ya, jadi kalau ada masjid kita mampir, ada masjid kita mampir untuk istirahat, sholat dan lain sebagainya. Ya, kita lihat Rasul melakukan perjalanan jauh, banyak mampirnya enggak? Banyak mampirnya di rest area. Ya, rest area Thaibah Madinah, rest area Madian, rest area Bukit Sinai, rest area Bethlehem. Dan Nabi istirahat di rest areanya pasti sholat 2 rakaat. Maka Bapak Ibu kalau perjalanan jauh istirahat di rest area minimal sholat 2. Betul. Ulah tibangki doang. Rest area ki beser banget. Masya Allah. Singkat cerita, Nabi kembali melakukan perjalanan. Di perjalanan itu Nabi banyak sekali melihat peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, peristiwa apa saja yang dilihat oleh Nabi? Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, nah sugan teh arek sakali pertemuan beak. Agening loba kene ya. Insya Allah mudah-mudahan selesai, kita lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan jadi tabungan kita di akhirat.